내 것이 아니라면 Vincenzo yang sangat marah akhirnya berhasil masuk ke dalam kediaman Jang Junwo dan seketika itu menemukan Kang Ho-chul yang membuat pengacara Choi dan yang lainnya ketakutan. Perlahan tapi pasti, Vincenzo kemudian mengungkapkan bahwa dengan membunuh ibunya adalah sebuah kejahatan yang sangat bodoh. Baginya, mereka hanyalah serangga kecil yang sangat mudah untuk ia bunuh. Ia tidak akan membunuh mereka kali ini, namun dua hal yang ia janjikan. Mereka akan merasakan hina yang melebihi kematian dan akan membuat mereka mati secara perlahan-lahan. Sebagai hidangan pembuka, ini yang Vincenzo lakukan. 그래도 에피타이저는 있어야지. Seusai melakukan itu, Vincenzo kembali mendatangi ibunya dan dalam tangisannya, untuk pertama kalinya setelah 28 tahun ia memanggilnya dengan sebutan ibu. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Para penghuni plaza, tikus sungai dan Pak Cho yang hadir di rumah duka turut merasakan kesedihan yang dialami Vincenzo. Di dalam kesendiriannya, Vincenzo hanya bisa menangisi sebuah surat yang dituliskan ibunya untuknya, yang mana sebenarnya ibu Oh sedari awal telah menyadari bahwa ia adalah putranya. Sementara itu, Jang Junwo yang tengah mendapat perawatan meminta pengacara Choi untuk sesegera mungkin menghabisi Vincenzo dan membuatnya menderita. 당장 가서 빈센조 죽여버리세요. 같이 고통스럽게 죽이자고요. Keesokan harinya, Vincenzo yang telah terbangun dengan memulai misi pembalasannya ditemui Pak Chow yang membawakan satu set senjata lengkap beserta isinya. Di sana Vincenzo menegaskan kepada Pak Chow bahwa ia akan memulai menjalankan permainan caturnya. Bersamaan dengan itu, para penghuni plaza bersama-sama menutup usaha mereka. Dalam pertemuannya dengan Vincenzo, para penghuni plaza yang menyimpan kesedihan mendalam memberi semangat kepada Vincenzo dan menyatakan bahwa saat ini mereka akan menutup usaha mereka sementara waktu dan fokus untuk menghancurkan perusahaan Bubble bersama Vincenzo. Mereka bukanlah orang yang lemah, namun selama ini mereka hanya tidak berusaha untuk menjadi kuat, dan yang membuat Vincenzo tersentuh ketika para penghuni plaza menyatakan diri mereka adalah bagian dari keluarga Kasano. Meski Vincenzo merasakan ketulusan dari para penghuni, namun Vincenzo berlalu tanpa mengutarakan sepatah kata pun, yang membuat para penghuni sedikit kecewa. Dan dalam kekecewaannya, mereka berkumpul dan membicarakan apa yang bisa mereka lakukan untuk Vincenzo. Dan di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Pak Nam datang menunjukkan sebuah kartu kredit dari Vincenzo yang menyuruh mereka untuk membeli sebuah seragam keluarga Kasano. Dan inilah penampilan baru mereka. Sementara itu, Vincenzo yang tengah berada di sebuah hotel secara khusus menelpon Jang Junwo untuk mengingatkannya bahwa ia akan membuatnya merasa terhina dan tak lama lagi kekalahan akan menghampirinya. Pengacara Choi pun menyimpulkan bahwa Vincenzo tidak akan menelpon jika tidak ada sesuatu yang akan terjadi. 말들을 하나씩 없애버릴 거고 상상만 해도 창피하고 무섭지 않아? Tak lama berselang, Jang Junwo dan para kartel Bubble Group akhirnya tiba di sebuah hotel untuk melakukan pelelangan tower Bubble Group. Namun nyatanya, para penghuni plaza juga telah berada di sana menjadi satuan keamanan acara. Dan akhirnya, acara pelelangan Bubble Tower pun dimulai. 선물을 드리고자 합니다. 바벨 타워가 결정되기까지 Terlihat para elit sebuah perusahaan berlomba-lomba mengambil tempat di Tower Bubble Group, dan tentu bayarannya bukanlah dengan uang, melainkan dengan sebuah kesepakatan kerjasama. Vincenzo dan Hong Chayun yang menonton dari sisi yang lain terlihat kesal melihat ketamakan para elit-elit perusahaan yang tidak tahu malu. Sementara itu, salah satu anak buah dari Vincenzo tengah bersiap-siap masuk ke dalam ruang acara, dan setelah masuk, seketika itu ia pun mengunci pintunya. Pengacara Choi yang melihat keberadaannya di sana terlihat terkejut dikarenakan ia adalah mantan anak buah dari pengacara Choi yang ia ketahui telah tewas oleh Vincenzo. Lalu kemudian inilah yang terjadi. 이건 폭탄입니다. 소리를 지른다거나 Dengan sebuah bom di tubuhnya, anak buah Vincenzo kemudian mengancam mereka di sana dan meminta mereka untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan Bubble Group. Sempat diragukan bahwa itu adalah bom, lalu kemudian ini yang ia lakukan.
mantan anak buah pengacara Choi yang juga terlibat dalam kematian ayah dari Hong Cha-yun. Seketika itu tewas bersama bom di badannya. Dan itu adalah janji Vincenzo kepada Hong Cha-yun bahwa ia akan membunuhnya jika ia tidak lagi membutuhkannya. Dan itu cukup membuat Hong Cha-yun terkejut dan tidak mengira bahwa Vincenzo melakukannya sesadis itu. 혹시 그 사이에 마음 변한 거예요? 인간 정산은 하고 넘어가야죠. Sementara itu, para elit yang melihat kejadian itu pun membuat mereka menjadi panik. Dan di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba sebuah pesan yang menyatakan bahwa ruangan itu akan diledakkan, yang mana pesan itu dibuat oleh Nona Seo. Dan dalam pesannya tertulis bahwa mereka diminta untuk mengunyah dan menelan kertas perjanjian kontrak mereka dengan perusahaan Bubble Group. Sontak membuat mereka semua berburu kertas dan seketika itu menelannya. Setelah dipastikan mereka telah memutuskan kontrak dengan perusahaan Bubble Group, akhirnya mereka semua pun diizinkan untuk keluar. Namun yang mengejutkan, di tengah kekesalan Jang Junwo, mereka dikejutkan dengan bom besar yang ternyata itu hanyalah sebuah mainan. Setelah melakukan itu, Vincenzo pun menyatakan kemenangannya dan akan melanjutkan misinya dalam permainan yang kedua. Usai acara, pengacara Choi pun dikejutkan dengan kemunculan salah satu anak buah dari Vincenzo yang dulunya adalah mantan anak buah dari pengacara Choi. Melihatnya berlutut, pengacara Choi pun membawanya ke mobil dan mengajaknya untuk sekedar minum. Namun siapa sangka ini yang terjadi. 얘는 내가 아직도 호구로 보이나? 갖다 묻어라. Di sisi lain, sebuah fakta akhirnya terungkap bahwa semua rencana Vincenzo untuk menghancurkan pelelangan Bubble Tower adalah berkat informasi dari Jang Seo. Mereka pun akan bertemu kembali di tempat yang sama jika nantinya terdapat perubahan rencana dari Jang Junwo. Dalam percakapan mereka, Vincenzo dan Jang Seo menunjukkan hubungan keakraban di antara mereka. Jang Seo yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang keluarga mendapat figur panutan dalam diri Vincenzo, dan itu membuatnya sangat bahagia. Esokan harinya di Plaza Gumga, Vincenzo yang memimpin rapat keluarga Kasano Plaza Gumga mulai merencanakan untuk membuat izin perubahan Plaza Gumga dicabut oleh pihak yang terkait. Kemudian mengajari keluarga Kasano Plaza Gumga untuk menggunakan kelemahan lawannya sebagai kekuatan mereka. Dan inilah keluarga baru mafia Kasano Plaza Gumga. 원하는 게 뭡니까? Setelah berhasil mengancam semua pihak yang terkait, izin konstruksi bubble untuk merobohkan Plaza Gumga akhirnya akan ditinjau ulang. Hal itu pun cukup membuat Jang Junwo khawatir. Namun di saat yang bersamaan, Jang Junwo tiba-tiba memberikan bio bubble kepada Jang Seo untuk ia kelola. Bahkan jika ia berhasil, Jang Junwo akan memberikan formasi bubble dan kimia bubble kepada Jang Seo. Entah apa maksud dan tujuan dari Jang Junwo, namun hal itu membuat Jang Seo merasa senang. 이든 화학이든 또 맡길 테니까 잘해봐. Sementara itu, sang penjilat Han Seung yang merasa dirinya tidak aman lagi berada dalam lingkaran Bubble Group menemui Park Sung Joon yang adalah seorang calon presiden dengan kandidat terkuat. Di sana, dengan kelihayannya menjilat, Han Seung kemudian mulai menceritakan tentang kekuatan dari file guillotine yang saat ini berada di Plaza Gumga bersama dengan tumpukan emas. Hal itu pun membuat calon presiden Park merasa gelisah, dan dengan kelihayannya, Han Seung pun berjanji akan menjadi perisai untuk calon presiden Park Sung Joon. 기어틴 파일. 어르신, 저 어르신을 위한 Di sisi lain, Vincenzo yang mencoba merayu sang biksu untuk segera pindah, lagi-lagi mendapat penolakan dari sang biksu. Dan kali ini, sang biksu seperti mengisyaratkan sesuatu kepada Vincenzo yang membuatnya tersenyum saat meninggalkan mereka. Namun belum diketahui apa isi pembicaraan Vincenzo dan para biksu di Plaza Gumga. Sementara itu, di kediaman Jang Junwo, para petinggi yang menjadi pendukung dari Bubble Group mulai membicarakan masalah izin perubahan Plaza Gumga yang akan dicabut. Dan saat yang bersamaan, Jang Junwo secara khusus memberikan mereka hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada para petinggi yang selalu mendukungnya. Namun yang mengejutkannya, Direktur Tai yang seusai menghadiri pertemuan dengan Jang Junwo tiba-tiba berada di Plaza Gumga. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa sebelumnya Vincenzo telah menyatakan keberadaan file guillotine kepada Pak An Giseo dan menyuruhnya untuk menemui Direktur Tai dan memintanya menjadi mata-mata dalam lingkaran Jang Junwo untuk mencari kelemahan perusahaan Bubble. Sebagai gantinya, ia akan mengembalikan file guillotine kepada Bin setelah ia selesai menggunakannya, dan akhirnya semuanya berjalan dengan sempurna. 다 이용하고 나면 정보원 측에 넘길게요.
뭘 도와주면 되겠냐? Dalam kesempatan itu, Vincenzo juga mempertemukan Pak Chow dan Direktur Tai, yang mana Pak Chow adalah anak buah dari Direktur Tai yang telah lama menghilang mengejar file guillotine. Nah, kebahagiaan mereka di kediaman Jang Junwo dikejutkan dengan kedatangan Han Seong dan Mr. Kim yang merupakan tangan kanan dari calon Presiden Park yang menyatakan bahwa Han Seong saat ini telah menjadi kepala kejaksaan Nangdu. Hal itu pun sontak membuat pengacara Choi sangat terkejut. Tidak hanya itu, kedatangannya kali ini meminta Jang Junwo untuk mundur dari Direktur Bubble dan meminta Jang Han Seo untuk kembali menggantikannya. Jang Junwo yang tentu saja tidak menerimanya seketika terdiam tatkala Pak Kim mengungkapkan kasus dirinya yang telah membunuh ayahnya. Pengacara Choi yang mencoba untuk bersuara juga harus bungkam. Sesuai dugaan, semua itu adalah rencana dari Han Seong. Ia yang merayakan kemenangannya bersama Jang Han Seo terlihat sangat bahagia. Dan dalam pertemuan mereka malam itu, Han Seong juga mengungkapkan bahwa Vincenzo akan ditangkap oleh Interpol dalam kurun waktu 24 jam. Dan setelah itu, mereka bisa merobohkan Plaza Gunga dan mengambil file guillotine untuk mereka. 장한석. Dan benar saja, keesokan harinya, Vincenzo dan Hong Cha-yun yang sedang melihat pelantikan Han Seong sebagai kepala jaksa yang baru dikejutkan dengan panggilan telepon dari Jang Han Seo. Entah apa yang ada dalam pembicaraan mereka, namun pada akhirnya mereka akan bertemu di tempat mereka janjikan waktu itu. Bersamaan dengan itu, para Interpol juga telah berada di bandara dan bersiap-siap mencari keberadaan Vincenzo. Vincenzo yang menemui Jang Han Seo di sebuah lapangan kriket tiba-tiba mendapat pengkhianatan dari Jang Han Seo. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, namun tiba-tiba para Interpol pun datang dan bersiap menangkap Vincenzo. Bersamaan dengan itu, Jang Han Seo seketika itu menembak Vincenzo yang membuatnya seketika itu tumbang. Dalam ketakutannya, Jang Han Seo hanya bisa terdiam. Salah seorang anggota Interpol yang memastikan keadaan Vincenzo. Namun, tiba-tiba Vincenzo yang ternyata masih hidup menyandra salah satu Interpol yang kemudian membuat mereka tidak bisa berkutik. Hingga di sebuah tempat tanpa pikir panjang, Vincenzo membunuh semua para Interpol dan hanya menyisakan para agen kepolisian dari Korea. Di mana hal itu dimaksudkan agar mereka membuat sebuah pengakuan bahwa tuduhan kepada Vincenzo tidaklah terbukti. Namun entah mengapa Vincenzo tidak membunuh Jang Han Seo dan hanya memberikannya sebuah hadiah tembakan. 사회자. 가보겠습니다. Di rumah sakit, Jang Han Seo yang tengah mendapat pengobatan kemudian mulai menceritakan kejadian penangkapan Vincenzo yang dilakukan Interpol dan dirinya. Namun hal itu sedikit membuat Jang Junwo dan Han Seo mencurigai ada sesuatu yang janggal. Namun Jang Han Seo akhirnya berhasil meyakinkan mereka semua. Di tengah kecurigaan Jang Junwo dan Han Seo, kenyataannya semua kejadian itu telah direncanakan oleh Vincenzo dan Jang Han Seo. Di mana ketika Jang Han Seo mengetahui bahwa Han Seo akan memanggil Interpol untuk menangkap Vincenzo, dengan cerdiknya ia membuat sebuah sandiwara agar dapat menyelamatkan Vincenzo, namun tetap terlihat berpihak pada Han Seong dan Jang Junwo. Bahkan untuk membuat sandiwara itu seperti nyata, Jang Han Seo pun rela menahan satu tembakan dari Vincenzo. 둘. Meski telah terluka, Jang Han Seo terlihat senang telah berhasil mengelabui Jang Junwo dan juga Han Seong. Selanjutnya, setelah melihat sepak terjang dari musuhnya, Vincenzo dan Hong Cha-yun akan membuat satu serangan melalui pengadilan, yaitu dengan mengajukan gugatan hukum tentang pembangunan Menara Bubble. Namun sebelum itu, Vincenzo mencoba memprovokasi para kartel Bubble Group dengan mengirimkan sebuah video pertemuan mereka yang dilakukan di kediaman Jang Junwo. Mereka yang bertemu di sebuah kafe, kemudian diperdengarkan rekaman percakapan mereka waktu itu, yang seketika itu membuat para kartel Bubble Group menjadi panik. Jaksa Kwan yang mengira bahwa itu adalah perbuatan dari Jang Junwo mengancamnya bahwa ia tidak akan tinggal diam. Sementara itu, Vincenzo dan Hong Cha-yun yang telah berada di pengadilan kemudian mengungkapkan di hadapan media bahwa mereka akan mengungkap kecurangan yang terjadi terkait pembangunan Menara Bubble dan memastikan Menara Bubble akan runtuh sebelum dibangun. Dan dengan satu kalimat terakhir, ini yang Vincenzo ucapkan.
Dio. Di Plaza Gumga, salah satu penghuni plaza yang berniat mengantarkan makanan untuk sang biksu terlihat simpati melihat para biksu yang akhir-akhir ini sering bepergian, yang mana hal itu berarti bahwa mereka sedang dalam kesulitan. Atas hal itu, para penghuni plaza pun berencana akan bersama-sama membantu sang biksu. Sementara itu, Vincenzo dan Hong Cha-yun yang selesai mengajukan kasusnya ke pengadilan, kemudian memulai rencana selanjutnya. Vincenzo berencana akan menemui Han Seung. Namun sebelum itu, ia mencoba mengintimidasi Jang Junwo yang saat ini sedang frustasi, terlebih lagi mengetahui bahwa Hon Cha-yun telah mengajukan gugatan ke pengadilan. 상대로 손해배상 청구 소송 냈답니다. 이번엔 타격이 큰 것 같습니다. Dan di malam harinya, Hong Cha-yun yang menemui pengacara Choi untuk mengintimidasinya. Bersamaan dengan itu, Vincenzo juga telah bertemu dengan Han Seung di sebuah kafe. Di sana, Vincenzo yang mencoba bernegosiasi mendapat penolakan tegas dari Han Seung. Bahkan dengan beraninya, ia mengancam Vincenzo, yang mana ternyata Han Seung membawa anak buah bersamanya. Melihat itu, Vincenzo pun tidak tinggal diam, dan ini yang ia lakukan. Han Seung yang dasarnya penakut akhirnya tidak bisa berkutik di hadapan Vincenzo. Di saat yang bersamaan, Jang Junwo yang tengah tertidur pulas kedatangan 3 orang suruhan yang berniat untuk menghabisi Jang Junwo. Meski sempat melawan, namun Jang Junwo kewalahan menghadapi mereka bertiga. Yang akhirnya Jang Junwo pun harus melarikan diri dari kediamannya. Sempat terjadi kejar-kejaran, namun Jang Junwo berhasil menghilangkan jejak hingga ia tiba di kediaman pengacara Choi. Di sisi lain, terlihat Pak Chow tengah dikejar oleh sekelompok orang yang mana itu ternyata anak buah dari Mr. Kim. Pak Chow yang telah tertangkap kemudian diminta untuk membuka ruang rahasia Plaza Gumga. Namun dikarenakan kunci iris mata yang telah hilang, Mr. Kim pun menyarankan Pak Chow untuk mencari semua orang yang ahli sistem keamanan pada saat itu. Jika tidak, maka keselamatan keluarganya akan menjadi taruhannya. Keesokan paginya, Jang Junwo yang tengah terluka atas kejadian semalam kembali kedatangan orang yang sama. Namun lagi-lagi ia berhasil kabur. Sementara itu, di kantor kejaksaan Nangdu, Han Seung dan pengacara Choi tengah membahas tentang penyerangan yang dialami Jang Junwo. Dan pada saat itu, Han Seung menyarankan pengacara Choi agar Jang Junwo disembunyikan di dalam penjara, di mana itu adalah tempat teraman saat ini. Dan di malam harinya, rencana itu pun pengacara Choi sampaikan kepada Jang Junwo. Namun Jang Junwo yang sempat menolak dikarenakan ia sangat tidak ingin masuk ke penjara. Akhirnya berhasil luluh saat pengacara Choi berhasil meyakinkannya. 진짜로 들어가라는 게 아니고 보호 차원입니다. Dan benar saja, keesokan harinya Jang Junwo pun kedatangan agen kepolisian yang bersiap menangkapnya. Jang Junwo yang menyadari hal itu bagian dari rencana pengacara Choi merasa tenang-tenang saja menerima penangkapan itu. Namun saat ia berbicara dengan Jang Seo untuk segera meluncurkan bio bubble-nya, Jang Junwo dikejutkan dengan keberanian Jang Seo yang menunda peluncuran bio bubble. Hal itu pun membuat Jang Junwo sangat kesal. Terlebih saat Jang Seo menyuruh agen kepolisian untuk segera membawanya. 그거 제가 보류시켰습니다. 정말 죽고 싶어? 모시고 가요? Dan di malam harinya, Jang Seo melakukan pertemuan dengan Vincenzo. Dan dalam pertemuannya, Jang Seo mengutarakan mengapa ia mau membantu Vincenzo selama ini. Yang mana semua itu dikarenakan setelah beberapa kali mereka bertemu, bermain, dan minum bersama. Hal itu membuatnya merasa memiliki seorang kakak. Sementara itu, Pak Chow yang masih dalam pengawasan Mr. Kim diminta untuk segera mencari keberadaan ahli sistem keamanan yang membuat sistem keamanan ruang rahasia Plaza Gumga. Sisi lain, Vincenzo yang mengetahui bahwa Jang Junwo telah masuk ke dalam penjara. Kemudian ia pun mendatanginya di sana. Dan yang mengejutkan Jang Junwo bahwa ternyata semua itu adalah rencana dari Vincenzo. Mulai dari penyerangan terhadap Jang Junwo yang dari semuanya dengan sengaja Vincenzo tidak membunuhnya, hingga mengancam Han Seung untuk membuat cerita agar Jang Junwo bersedia masuk ke dalam penjara. Di sini juga Vincenzo mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, di mana di dunia mafia yang membuat para mafia menakutinya dikarenakan ia layaknya seekor kucing yang masih dalam keadaan kenyang, yang mempermainkan mangsanya hingga nantinya barulah ia akan memakannya. Dan saat ini itulah yang ia lakukan kepada Jang Junwo. Ia ingin sebelum menghabisinya, Jang Junwo menyaksikan kehancuran menara bubble dari balik penjara. 안에 있어서 안전하다고 생각하지. 바벨타워가 무너지는 걸. 어떻게 무너지는지
Menyadari hal itu membuat Jang Junwo begitu sangat murka, dan dalam pertemuannya dengan pengacara Choi, ia meminta untuk segera dikeluarkan dari penjara. Dan tidak ketinggalan, Jang Junwo juga meminta pengacara Choi untuk mengawasi Jang Seo. 빨리 빼내요. 알겠죠? 예. 정한서 이 새끼. Sementara itu, di Plaza Gumga, Vincenzo kedatangan Luka yang secara khusus menemuinya. Luka yang mendapat sambutan hangat dari Pak Nam dan Pak Anggi Seok membuat Vincenzo sangat senang. Namun seketika berubah saat Luka mengabarkan tentang terbunuhnya Dario dan Sebastian oleh keluarga Luciano. Atas hal itu, Luka meminta Vincenzo untuk segera pulang menyelamatkan klan keluarga mafia Casano. Bastardo infame, che cazzo. Torni in Italia a salvare la famiglia da questo casino. Dan di malam harinya, Vincenzo yang mencoba mengabarkan hal itu kepada Pak Chow, namun Pak Chow yang saat ini tengah mendapat tekanan dari anak buah dari Mr. Kim tidak bisa mengangkatnya. Dan saat itu juga, Pak Chow telah mendapatkan beberapa orang yang ahli dalam sistem keamanan, dan salah satunya adalah Nona Seo. 현주 소지가 금가 불하자? Malam itu juga, saat Vincenzo sedang berkemas akan pergi, saat itu juga Hong Chayun merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Dan keesokan paginya, Vincenzo yang akan segera meninggalkan Korea mendapat sambutan hangat dari para penghuni plaza. Beberapa dari mereka memberikan makanan dan cindera mata. Terlukis dalam wajah mereka bahwa mereka sangat kehilangan Vincenzo. Begitu juga dengan Hong Chayun yang memendam perasaannya saat akan berpisah dengan Vincenzo. 에어나니마 인두의 꼬르비. 갈게요. Sementara itu, di Plaza Gumga, Nona Seo yang menuangkan kesedihannya dengan bermain piano terkejut dengan kedatangan anak buah dari Mr. Kim yang bersiap menangkapnya. Mr. Kim kemudian menyuruh Nona Seo untuk segera membuka ruangan rahasianya. Sempat menolak, namun setelah diancam, Nona Seo pun terpaksa melakukannya. Namun setelah mereka masuk ke dalam ruangan rahasia, ternyata ruangan rahasia itu telah kosong. Dan itu membuat Pak Chow sangat terkejut. Dan saat mereka semua mulai lengah, Nona Seo yang melakukan perlawanan segera pergi mencari bantuan dan berhasil menemui Hong Chayun. Hong Chayun yang berusaha melindungi Nona Seo mendapat perlakuan kurang baik dari anak buah dari Mr. Kim. Namun tiba-tiba Vincenzo yang datang tiba-tiba menghajar anak buah dari Mr. Kim, kemudian meminta Mr. Kim untuk menghadapinya. 아무튼 뒤로 물러나 있어요. Dan episode ini pun berakhir. Bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.